Hello, Assalamualaikum everyone. How are you doing? I hope everything is fine and you are all good ya guys ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi on IELTS Speaking Part 2. Kemarin kita udah bahas Part 1, sekarang Part 2. Apa saja yang perlu diketahui dengan Part 2? Part 2 itu ciri khasnya pasti dengan cue card atau paper ya guys. Jadi teman-teman nanti akan diberi paper, setelah itu disuruh menuliskan sesuatu untuk mengingat beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang part 2 itu sendiri. Biasanya part 2 itu isinya 3 pertanyaan sampai 4 pertanyaan saja. Commonly problems in part 2. The biggest problem with part 2 is that candidate focus on content. Pada umumnya permasalahan yang sering terjadi pada teman-teman yang sedang menghadapi speaking part 2 itu fokusnya sama kontennya, sama apa yang mau diceritakan, tentang kebenaran cerita, tentang menariknya cerita, dan kalau bisa itu ceritanya disampaikan sampai tuntas. Padahal di situ sudah dibatasi beberapa pertanyaan, hanya pertanyaan itu saja. Jadi memang ini sering terjadi ya guys ya. Jadi luar konteks. Kita memang mudah untuk menceritakan sesuatu, tapi kita memberikan lebih dari yang dibutuhkan. Malah jadinya nggak baik. Most people are so busy trying to think about what to say. And as a result, they forget about language content of their speech. Jadi seperti mirip dengan speaking part 1, nggak usah terlalu fokus kepada kontennya. Tapi bagaimana cara menjelaskannya, mendeskripsikannya. Jadi bukan what to say, tapi how you say. Ya, jadi lebih ke tata bahasa, pronunciation, grammatical, lexical resource-nya itu yang penting, bukan idenya. Kalau idenya, kontennya itu sebenarnya make up story pun juga nggak masalah. Yang penting teman-teman adalah memberikan pembahasan sebaik mungkin. Kalau bisa diberikan tentang fakta itu lebih baik, tapi kalau tidak bisa, jangan terlalu dipaksa karena jadinya nanti delay atau terjadi long pause. As we have already concluded, there are no marks for content. Nggak ada nilai untuk kebenaran isinya. Isinya itu asli atau fake, misalkan itu nggak ada ya. So part 2 that focuses on content will score quite low on the marking system. I think it's good time to repeat myself here. The examiner is not listening to what you say. He or she is only listening to how you say it. Jadi bukan tentang isi ceritanya, isi cerita harus normal, idenya harus aman, tapi lebih tepatnya adalah how you say. Bagaimana kita menjabarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan dengan bahasa yang baik. Things to remember about part 2 masih sama seperti yang kemarin ya guys. Tetap teman-teman harus meningkatkan fluency, kelancaran, kestabilan. During a 2-minute talk, it's essential to use linking words, linking phrases, and fillers, redundant language. Jadi teman-teman nanti ngomongnya setidaknya standarnya harus 2 menit. Lebih dikit, kurang dikit boleh. Kurang banyak, lebih banyak jangan. Examiner will stop you if you too much talking. Keluar dari konteks, ngomongin kemana-mana, biasanya di stop langsung. Vocabulary. Uncommon words and idioms will significantly increase your vocabulary score. In part 2, try to find words that are directly related to your topic area. Vocabulary, kalau bisa jangan sama-sama seperti kemarin. Kalau kemarin itu bahasanya adalah repetition, jadi sama ya. Kalau bisa gunakan idiom, idiom yang sederhana saja yang teman-teman itu kuasai, dan pastikan pelan tapi pasti. Maksudnya grammarnya oke, vocabnya oke. Sekarang grammar, whatever you are saying in part 2, say it with complex sentences and if necessary, use a variety of tenses. Complex sentence itu biasanya tidak berisi dengan satu kalimat saja. Jadi satu kalimat ditambah kalimat lain dikoneksikan dengan linking device. Contohnya misalkan menggunakan meanwhile, misalkan however, therefore,
will, misalkan gitu, when, which, who, nah kayak gitu, menggunakan kata-kata penyambung seperti itu, conjunction namanya. Use your notes. Nanti teman-teman itu bakal diberi pertanyaan menggunakan paper. Teman-teman langsung dikasih waktu kurang lebih 1 menit. Dalam waktu 1 menit ini, teman-teman harus menulis sesuatu. Cara menulisnya nggak usah ditulis kalimat atau teks, tapi poin-poin saja. Gunakan insting teman-teman untuk menulis tanda atau poin, setidaknya itu nanti ketika teman-teman menceritakan kembali jawaban-jawaban yang harus dijawab dari teman-teman, itu semua idenya udah ngumpul. Jadi jangan teks, tapi poin saja. Misalkan ada 4 pertanyaan, ya udah remember 4 pertanyaan itu dengan menuliskan poin. Misalkan kayak where do you find this? Misalkan gitu, teman-teman tulis where to find atau where to find this, misalkan gitu. Komplit juga. Nah, masalah yang dikhawatirkan adalah running out of the time. So that's why you just need to text, you just need to write a point, not a text. Answer all the questions well. Maksudnya answer all the questions well itu adalah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Jadi pertanyaannya tidak harus dijawab seperti interogasi. The first question I will answer bla 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 bla. The second question related to it, I don't know. Jadi buat aja seperti cerita. Jadi seems natural dan teman-teman akan ngeflow dengan ceritanya dan semuanya tercover. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Keep it simple and keep it logical. Nggak usah aneh-aneh menggunakan kata-kata yang sulit atau idiom-idiom yang membebani kalau memang membuat teman-teman terbebani. Dan parahnya lagi adalah ketika teman-teman menceritakan banyak hal malah nggak ketemu idenya, intinya di mana, pembahasannya tentang apa, karena terlalu lebar itu juga nggak baik. Jadi keep it simple, itu hanya perlu fokus kepada pertanyaannya apa, jawab, berikan penjelasan secukupnya. Ya, jangan terlalu kreatif, melebar kemana-mana, nanti malah nggak bagus. Keep it logical. Keep it logical itu pertanyaan dengan jawaban itu match masih masuk akal, sedangkan cara menyampaikannya juga baik dalam beberapa kategori termasuk grammar, pronunciation, lexical research, aman semua. Jangan mengambil sesuatu tindakan, misalkan teman-teman pengen ngomong lagi, terus ambil satu ide, tapi di tengah-tengah teman-teman malah get stuck. Jadi nggak tahu kayaknya mau ngomong apa, ya udah itu enough, no, don't do that. Jadi memang perlu latihan adalah untuk membatasi. Jadi minimal biasanya adalah berikan secukupnya atau 1 poin atau 2 poin setiap satu pertanyaan. Ciri-cirinya biasanya guys, 3 pertanyaan pertama itu simple, yang terakhir itu agak banyak penjelasannya karena biasanya memaksa kita untuk explain. Topik yang umumnya keluar itu tidak jauh beda dengan part 1. Biasanya seperti itu. Biasanya ya guys ya. Jadi tidak bisa dikategorikan ilmu pasti. Oh ini pasti, no. Umumnya kalau part 1-nya restoran berarti biasanya tentang sebuah restoran part 2-nya. Misalkan reading berarti di sini part 3-nya part 2-nya itu tentang buku dan lain-lain. Tapi ini hanya sebagai acuan pilihan saja. Bisa jadi juga berbeda. Oke, next. 3-step preparation method. Di sini adalah selecting topic. Biasanya teman-teman nanti akan diberikan sebuah topik. Have a lot of features, be expandable, include some invented aspect of lies, ignore the adjective. Maksudnya di sini yang penting itu 2 poin ini saja. Teman-teman tahu poin apa yang mau disampaikan dan bisa dijabarkan. Nah, kalau masuk ke contoh, oke, ignore the adjective karena adjective itu cenderung mendeskripsikan sesuatu ya guys ya. Tapi biasanya yang ditanyakan itu bukan deskripsinya. Di sini itu yang ditanyakan adalah pendapat kita. Jadi kita menjabarkan dengan kalimat lagi, bukan dengan kata sifat. Terus vocabulary, describe some traveling you like to do, for example. Jadi kalau masalah ngomongin traveling pasti ada kata-kata exciting, tourism, backpack,
live, nah kayak gitu. Maksudnya seperti apa? Usahakan semua topik itu teman-teman banyak latihannya sehingga banyak vocabulary yang sekiranya bisa disimpan, bisa diingat. Dan pengembangan vocabulary itu kalau bisa jangan repetition. Lebih baik menggunakan kategori-kategori sinonim yang lebih baik atau levelnya lebih tinggi. Kalau bisa, kalau belum bisa, ya udah yang sederhana saja. Yang penting bisa memahamkan examinernya. Ya guys. Nomor 3 adalah grammar point. Otomatis teman-teman di sini bermain tentang grammar. Grammar di sini banyak hal kadang dimintai pendapat yang berkaitan dengan past time. Jadi cerita saat ini, perasaan saat ini, tapi kejadiannya masa lalu itu bisa jadi. Habis itu disuruh prediksi gimana nanti ke depannya. Gitu. Jadi tenses yang digunakan di sini bermacam-macam, bervariasi tergantung topik yang nanti diberikan. Bisa jadi itu tentang simple past, bisa jadi tentang simple present, bisa jadi tentang future. Dalam satu waktu, teman-teman bisa jadi menceritakan 2 di antaranya atau malah 3-tiganya. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi tetap perbanyak latihan, perbanyak sharing, sehingga nanti teman-teman tahu kekurangannya di mana dan apa yang harus dibatasi ketika menceritakan sesuatu. Nggak jauh beda ya guys. Jadi semua hal itu mulai dari writing, listening, speaking, ya semuanya berkaitan dengan grammar juga. Istilahnya nggak jauh lah ya. Nggak jauh beda sebenarnya. Oke, di sini adalah salah satu contoh cara menjawab. Lagi-lagi di sini itu sudah saya sediakan beberapa contoh yang ada kata-kata pembukanya. Tapi ini optional. Bagi teman-teman yang mau langsung menjawab juga boleh. Yang mau menggunakan optional ini juga boleh. Contoh pertanyaannya. Describe a sport that you like playing or watching. Coba gambarkan suatu olahraga yang teman-teman suka mainkan atau suka tonton. Nah, di sini kan ada pertanyaan ini. Contohnya seperti ini, guys. Otomatis teman-teman harus memahami per item yang ditanyakan. What the sport is. Sportnya apa? Jadi di sini teman-teman nanti ketika nulis, tulis aja what sport gitu aja. Misalkan seperti poinnya. How often you play or watch it. Tulis aja how often I play or watch. Tuh. Setelah itu pertanyaan ketiga adalah why you like it. Kenapa you menyukainya? Pasti memberikan alasan ya. Whether it's popular in your country or not. Nah, di sini terkenal nggak? Nah, kalau terkenal, kasih penjelasan apa. Misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah mengambil suatu poin, teman-teman masih punya beberapa detik untuk memikirkan kira-kira saya mau ngomongin apa saja di poin-poin pertanyaan ini. Kalau sudah, lagi-lagi saya akan memberi kesempatan buat teman-teman, jika memang terasa berat langsung diucapkan, boleh ditulis dulu. Tulis dulu cara menjawabnya bagaimana, terus selanjutnya bagaimana, penutupnya bagaimana. Jika memang teman-teman nggak perlu nulis, berarti sudah yakin langsung on the spot, langsung speaking, juga boleh. Di sini ada contoh final structure without content might look like this. Nah, ini hanya bentuk pembukanya saja. I guess I could begin by saying something about what the sport is, and I think would have to choose bla 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 bla. Spotnya apa yang mau dipilih? Ini hanya pembuka saja. Going on to my next point, which is optional. I play it. I really need to add that. Maksudnya itu poin kedua. Poin kedua di sini how often you play. Misalkan seperti itu atau watch. Boleh. And now, with reference to why I like it, the point I want to make here is that itu hanya versi ribetnya ya. Jadi kembali lagi teman-teman kalau mau langsung jelaskan. To tell you the sport I like it because bla 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 itu juga sederhana juga boleh saja. Yang penting adalah teman-teman menjawab semua
yang ada di dalam kotak ini atau bullet point atau jenis-jenis pertanyaannya. Semua harus dijawab dengan lancar, mudah, dan komplit. Dan sambil memprediksikan 2 menit itu seperti apa. Kalau saran saya, 2 menit itu adalah ketika teman-teman menjawab 3 pertanyaan pertama itu secara sederhana. Contohnya adalah what the sport is, how often you play or watch it, why you like it. Itu kasih aja satu eksplanasi saja. Jangan langsung dijawab. Kalau langsung dijawab biasanya nanti kita nggak bisa satu kata. Contohnya what the sport is football misalkan gitulah. Langsung nanti. Makanya kita harus bisa bernarasi. Okay, thank you so much for the time. Describe a sport that I like to play or watch is football. Yeah, football is the sport that I like so much. Misalkan seperti itu. Jadi sebuah kata itu yang sebenarnya bisa dijawab dengan ringan, jangan terlalu enteng. Kalau terlalu enteng, nanti waktunya cepat. Bukan cepat ya, teman-teman yang ngomongnya cepat, sedangkan waktunya masih tersisa banyak. Nah, coba kembangkan di pertanyaan terakhir. Whether it is popular in your country, itu perlu dikembangkan karena apa? Setidaknya teman-teman punya 2 poin. Populer nggak? Misalkan populer di kalangan pemuda, namun tidak terlalu populer di kalangan orang tua. Misalkan seperti itu, boleh. Jadi biasanya menurut pengalaman saya, kalau saya bisa memberikan 2 atau 3 poin lebih di kalimat atau pertanyaan terakhir, itu biasanya cukup untuk 2 menit. Ya, yang penting jangan langsung dijawab, tapi harus bernarasi. Narasinya boleh menggunakan reading phrase seperti ini, atau buat sendiri juga boleh. Oke. Next, the thing that I need to show you is the title kayak ini. Nah, ini ada beberapa title yang mungkin teman-teman bisa persiapkan. Saya akan berikan beberapa title di sini, teman-teman silakan persiapkan nanti untuk latihan malam sekitar 3 atau 4 jenis ya, bukan 4 pertanyaan tapi 4 jenis, sehingga nanti ketika saya tanya teman-teman sudah ready. Boleh dicatat dulu, boleh dibuat poin-poin dulu sehingga nanti malam ada bahan untuk dibicarakan. Jangan terlalu mendadak karena saya pengen teman-teman banyak latihannya daripada mendengarkan teori banyak teori, akhirnya nanti kurang latihan, jadi nggak maksimal. Describe a sport that you like to play, you like playing or watching. Ini dengan pertanyaan yang sama, teman-teman bisa mencoba nanti menjawab. Di sini ada judul kedua. You should say there are best moments when sometimes we accidentally meet our idol. Describe a famous person you would like to meet. You harus mendeskripsikan seseorang yang sekiranya itu menjadi idaman lah ya. Who the person is, why he's famous. Nah, caranya menulis di sebelah kanan ini. Misalkan who and why famous. Why you would like to meet this celebrity? Why you want to meet? What you would like to do if you meet this person? What I do if I meet misalkan. How did this person become your idol? Reason why becoming my idol. Misalkan seperti itu. Latih pelan-pelan, ditulis pelan-pelan, misalkan nanti ada, silakan praktis. Soal-soal selanjutnya sudah saya sertakan di sini. Silakan teman-teman nanti baca sendiri. Mungkin untuk penjelasannya sampai situ saja. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan dalam grup. Jika sudah cukup bisa dipahami, silakan dipersiapkan untuk pertemuan nanti malam. Thank you guys for joining today. Have a great day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.